Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa huwallazi ja'alal arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam beberapa waktu ini, pada bulan Maret maupun bulan April ini, tentunya pernah mendengar film yang berjudul Al-Bid'ah. Film yang ditayangkan di negara Malaysia, yang diberi judul nama filmnya yakni Al-Bid'ah atau Bid'ah atau Broken Heaven. Mungkin di antara jemaah sekalian ada yang sudah menonton dari episode 1 sampai episode selesai, 15 kalau nggak salah. Mungkin ada juga beberapa jamaah sekalian yang baru menonton beberapa episode saja seperti Ustadz. Ustadz juga belum selesai menonton filmnya jamaah sekalian. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang sama sekali, bahkan sama sekali belum melihat, belum menyimak di dalam film Al-Bid'ah ini. Kiranya Ustadz di sini ingin meluruskan sebagian dan ingin mendukung sebagian mengenai beberapa amalan-amalan yang dicontohkan di dalam film Al-Bid'ah itu. Tentunya Ustadz di sini ingin menerangkan apakah benar apa yang selama ini menjadi kritik di dalam hadis-hadis atau persoalan-persoalan dalam film Al-Bid'ah ini, apakah memang ada dasarnya ataukah tidak. Nah, jadi pada hari ini, pada siang ini akan kita kaji secara bersama-sama. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi kalau kita mau melihat informasi tentang film Al-Bid'ah, ini adalah film yang mengisahkan kisah tentang sekte sesat berkedok agama. Ya, ceritanya ini berfokus pada seorang tokoh film yang bernama Walid, ya, atau Faizal Hussein. Ya, sebagai seorang pemimpin sekte yang dikenal sebagai sosok karismatik, mampu menarik perhatian yang tulus dari pengikutnya. Nah, kemudian para netizen sekalian, yang menjadi sorotan oleh para netizen yakni berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, hukum mencium tangan. Yang kedua, hukum mencium dan bersujud kepada kaki. Ya, mencium kaki dan bersujud ke arah kaki. Kemudian yang ketiga, hukum meminum bekas air cucian kaki seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat. Nah, jadi pada hari ini Ustadz ingin membahas tentang 3 hal, ya, yang tadi Ustadz sebutkan. Pertama, tentang hukum mencium tangan saat berjabatan tangan kita cium. Kedua,
tentang hukum sujud lalu mencium kaki, dan yang ketiga yakni berkaitan dengan meminum bekas cucian kaki seorang ulama harismatik atau seorang tokoh harismatik. Bagaimanakah hukumnya menurut ajaran agama Islam, menurut Al-Quran, dan menurut hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya jamaah sekalian, untuk membahas terkait hal itu, maka kita perlu mengkaji dalil-dalilnya ya. Kita perlu mengkaji dalil-dalilnya. Jadi dalil yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di nomor hadis 2733, riwayat An-Nasa'i nomor hadis 4078, Ibnu Majah nomor hadis 3705. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab At-Talkhis Al-Habir juz 5 halaman 240. Kemudian An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 640, dan yang terakhir terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 889. Adapun hadis yang Ustadz maksud yakni An Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala Yahudiyun li sahibihi idhhab bina ila hadan nabi faqala sahibuhu la takul nabi innahu law sami'aka kana lahu arba'atun a'yun fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an tis'i ayatim bayyinatin faqala lahum la tusyriku billahi syai'a wala tasriku wala tazunu wala taznu wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq wala tamshu bibari'in illa dhi sultanil yaqtulah wala tasharu wala ta'kulur riba wala takdhifu muhsanatan wala tuwallul firara yaumaz zahfi wa alaikum khassatal yahuda alla ta'tadu fis sabti qala faqabbalu yadahu wa rijlahu faqala nashhadu annaka nabiyyun qala fama yamna'ukum an tattabi'uni qalu inna Dawuda da'a rabbahu alla yazala fi dzurriyyatihi nabiyyun wa inna nakhafu in tabi'naka an taqtulanal yahud. Nah, jadi di sini yang digarisbawahi kata-kata qala faqabbalu yadahu wa rijlahu, yang artinya dan capatlah tangannya dan ciumlah tangannya dan kakinya. Nah, di sini tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian dikeluarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhis Al-Habir, kemudian kitab Al-Badru Al-Munir, kemudian Al-Majmu' dan kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berasal, ya, riwayatnya berasal dari para kaum Yahudi, ya, yang mana para kaum Yahudi ini pada masa dahulu ini diberi pesan agar mengamalkan 10 apa yang telah diwasiatkan kepada mereka, ya, apa yang telah diwasiatkan kepada mereka, yakni wasiat yang pertama,
la tusyriku billahi syai'an. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ini wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tasriku, ya. Janganlah kalian itu mencuri. Wala taznu, janganlah kalian itu berzina. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian itu membunuh seseorang yang telah diharamkan Allah untuk dibunuh. Dan seterusnya, ya, sampai ke yang ke-9 atau yang ke-10. Wa alaikum khasatan al-yahuda alla ta'tadu fis sabti. Dan bagi kalian orang-orang Yahudi secara khusus, maka kalian jangan berlebih-lebihan di hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan hari ibadahnya kaum Yahudi. Kalau umat Islam itu hari Jumat. Kalau umat Nasrani itu hari Minggu. Kemudian kalau orang Yahudi itu hari Sabtu. Qala faqabbalu yadahu wa rijlahu, maka kemudian orang-orang Yahudi itu pada mencium tangan Rasulullah SAW, lalu juga mencium kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jemaah sekalian, sebelum kita berlanjut kepada episode pengajian selanjutnya, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Masyarul kaum muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi hadis ini adalah sebuah khobar yang menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu pada mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi. Ya, hadis ini ternyata diperselisihkan kualitasnya. Ada yang menganggap atau beranggapan, ada yang menilai bahwasanya hadis ini dhaif. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhis Al-Habir dengan secara tegas mensahihkan hadis ini. Nah, untuk itu jemaah sekalian, berarti hadis ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya orang-orang Yahudi ternyata pada masa dahulu kala itu mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang mengamalkan ini orang Yahudi jamaah sekalian, ya, bukan orang Islam. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang masih berkaitan dengan mencium tangan dan mencium kaki. An ummi Aban binti Al-Wazi bin Zari an jaddiha Zari wa kana fi wafdi Abdul Qais qala lamma qadimnal madinata faja'alna natabadaru min rawahilihina fanuqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Rawahu Abu Dawud nomor hadis 5227. Kemudian dikeluarkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 57, ya. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Hafidz At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamnya. Kemudian diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang lain, diantaranya oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Masyarul kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ternyata jamaah sekalian, ternyata ada juga hadis yang menerangkan bahwasannya para sahabat Nabi itu ternyata juga mencium tangan dan kaki Rasulullah. Kalau tadi hadis yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi pada zaman dahulu itu suka mencium tangan dan kaki Rasulullah. Hadis yang kedua ini menerangkan bahwa sahabat ternyata juga mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW. Jadi
Jadi ceritanya ini ada sebuah riwayat dari sahabat Zari bahwasanya para sahabat itu sedang berkumpul ya di halaman rumah atau di pendopo Abdul Qais ya. Lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk nyampe di pendopo ini. Setelah itu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW tangannya mereka cium dan mereka cium pula kaki baginda Rasulullah SAW. Jadi redaksi hadisnya artinya seperti itu. Nah jamaah sekalian, apakah hadis ini adalah hadis yang sahih ataukah hasan ataukah dhaif? Yuk mari kita simak penjelasan dari Ustadz. Ya, pertama, hadis yang Ustadz tadi kemukakan itu adalah hadis yang ternyata adalah hadis yang dhaif jamaah sekalian. Ya, atau menurut kriteria yang lain itu adalah hadis yang hasan. Kenapa Ustadz kok hadis itu adalah hadis yang dhaif? Ya tentunya jamaah sekalian, kalau jamaah sekalian mau melihat para perawi-perawi hadisnya, maka di situ ada beberapa perawi yang dikritik oleh para ulama. Di antara perawi yang pertama yakni bernama Mator ya, Mator bin Abdurrahman Al-A'naq. Kemudian yang kedua yakni Ummu Aban binti Al-Wazi' ya, Ummu Aban binti Al-Wazi'. Nah ini, jadi ada dua perawi yang dikritik oleh para ulama. Yang pertama yakni Ummu Aban. Ummu Aban ya, ini para ulama ini mendhaifkannya. Bahkan kata Al-Hafidz Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kashif bahwasanya tidak dikenal identitasnya ya. Alias la yu'rafu ya, atau majhulun hal ya, tidak dikenal identitasnya. Namun ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Taqribut Tahdzib beliau berkata makbulah. Makbulah jamaah sekalian itu adalah kriteria hadis apabila ada hadis pengikutnya, apabila ada hadis penguatnya, maka hadis ini bisa diamalkan. Sedangkan kalau dia menyendiri periwayatannya, maka dia tidak bisa diamalkan. Sedangkan jamaah sekalian, hadis ini yang dari seorang perawi yang bernama Mator ini adalah hadis yang menyendiri periwayatan, tidak diperkuat dari jalur periwayatan yang lain, sehingga hadis ini adalah hadis dhaif ya, karena tidak memiliki syawahid ataupun tidak memiliki tawabi. Sebagaimana tadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, makbulah adalah definisi sebuah hadis yang mana hadis ini harus memiliki syawahid penguat, harus memiliki hadis pengikut, sehingga hadisnya itu bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan. Kalau nggak bisa memiliki hadis penguat, kalau nggak bisa memiliki hadis pengikut, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Seperti itu. Kemudian perawi yang kedua, yakni Mator bin Abdurrahman Al-A'naq. Jadi Mator bin Abdurrahman Al-A'naq ini dinilai oleh Yahya bin Ma'in laisa bihi ba'sun. Dinilai oleh Abu Hatim Ar-Razi mahallus sidqi. Dinilai oleh Ibnu Hibban dinilai siqah. Kemudian dia berkata, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang maktu. Kemudian Az-Zahabi menilai dengan hadis perawi itu adalah perawi yang siqah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai dengan kriteria soduk, jujur. Dia adalah seorang yang jujur. Ya,
Seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mator inilah yang kemudian dia sebagai seorang perawi atau salah satu sanad dalam hadis ini yang menyendiri meriwayatkan hadis ini. Sehingga jamaah sekalian, hadis ini yang tadinya mau bisa naik menjadi hasan, baik hasan li ghairihi maupun hasan li dzatihi, karena dia tidak ada pengikut, hadis pengikut, tidak ada hadis penguat, maka hadis ini adalah menjadi hadis yang dhaif. Begitu pula penilaian para ulama ya mengenai mator. Mator ini juga dikritik oleh para ulama. Ada juga sebagian yang menilai seorang Mator bin Abdurrahman ini adalah seorang yang dhaif, seperti itu. Ma'asyiral qaumil muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah, jadi sebagaimana tadi penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai kriteria al-maqbul, hadis yang makbul, maka hadis ini kalau ditarik garis besarnya, hadis ini bisa diterima atau hasan menjadi hasan, berkualitas menjadi hasan, kalau diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis-hadis tentang mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jamaah sekalian perlu diingat, hadis yang riwayat Abu Daud tadi yang nomor hadis 5225 ya, ini bisa menjadi hasan kalau diperkuat dengan hadis yang lain. Misalnya tentang hadis para sahabat yang mencium tangan Rasulullah, tapi nggak ada mencium kaki jemaah sekalian. Nah itu ya. Jadi kalau hadis-hadis yang menerangkan tentang sahabat mencium kaki Rasulullah SAW, itu tidak ada yang sahih dan tidak ada yang hasan. Begitu pula ya, semuanya itu adalah dhaif, bahkan maudhu, palsu jamaah sekalian. Nah, sehingga kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, maka kita hanya bisa mengamalkan mencium tangan. Jadi tidak ada mencium kaki. Apa benar Ustadz ada dalilnya? Yuk kita kaji bersama-sama. Ternyata dalilnya itu banyak sekali jamaah sekalian. Ya, namun tentunya setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis-hadis maupun asar yang menerangkan tentang para sahabat yang mencium tangan baginda Rasulullah SAW itu banyak sekali hadisnya. Bahkan di sini Ustadz mendapatkan ada 22 hadis. Kemudian ada 8 asar ya, juga ada 8 asar, berarti ada 28 hadis dan asar. Hadis yang pertama yakni dari Fatimah, bahwasanya dari Aisyah ia berkata, ma ra'aitu ahadan min khalqillahi kana asbaha hadisan wa kalaman bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Fatimah wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha wa qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajalisaha fi majlisihi, ya, yang artinya bahwasanya tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang mirip ya perkataannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mirip rupanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Fatimah. Jadi kata Aisyah, istrinya Nabi, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mirip akhlaknya, yang mirip perkataannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Fatimah. Yang mana Fatimah
ketika dia menghormati bapaknya, ketika dia ketemu dengan bapaknya, maka kemudian dia menarik tangan bapaknya lalu menciumnya. Lalu duduk bersamanya di dalam suatu majelis ilmu. Jadi jamaah sekalian, ternyata yang mencontohkan itu pertama kali adalah putrinya, yakni Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah ketika memuliakan bapaknya, beliau selalu mencium tangan bapaknya. Nah itu jamaah sekalian. Tapi di sini nggak ada jamaah sekalian keterangan hadis bahwasanya Fatimah mencium kaki bapaknya. Jadi yang ada mencium tangan bapaknya, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua, yakni dari Aisyah juga. Lamma qadima Ja'far ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, talaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tanaqahu wa qabala baina ainaihi. Ya. Jadi bahwasannya ketika Ja'far datang kepada para sahabat, ketika Ja'far datang, maka beliau menjumpai para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ja'far datang lalu bertemu dengan para sahabat Nabi, lalu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Ja'far ini ya mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ja'far ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Ja'far pun mencium kening Rasulullah. Jadi di antara kedua mata. Berarti kalau di antara kedua mata di sini jamaah sekalian. Ini mata sebelah kanan, ini mata sebelah kiri. Berarti Ja'far ini mencium di antara kedua mata Rasulullah SAW. Berarti di sini, ya, di antara kening dan di antara kedua mata itu. Jadi setelah mencium tangan Rasulullah, lalu mencium pula kening Rasulullah SAW. Ini yang melakukan adalah sahabat Ja'far. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Ini dari Mazidah al-Abdi. Yaqulu wafadana ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanazalat ilaihi faqabbaltu yadahu. Ya. Jadi seorang sahabat yang bernama Mazidah al-Abdi. Nah, ini Mazidah al-Abdi ini adalah seorang sahabat laki-laki ya jemaah sekalian, bukan sahabat perempuan. Jadi beliau ya ceritanya turun dari unta. Turun dari unta lalu bertemu Rasulullah. Lalu beliau mencium tangan Rasulullah SAW. Tapi lagi-lagi jemaah sekalian, tidak ada keterangan hadis mengenai mencium kaki Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah, anna Umar qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu. Jadi Jabir berkata dia pernah melihat sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab jamaah sekalian. Pernah melihat sahabat Umar bin Khattab ya, yang kemudian berdiri lalu menghampiri Nabi lalu mencium tangan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jemaah sekalian, ternyata seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab juga pernah mencium tangan baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kelima. Ini dari sahabat Usamah bin Syuraik. Bahwasanya kami pernah berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami menjabat tangan beliau dan mencium tangan beliau. Ya, hadis ini
adalah hadis sahih ya. Dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 57. Kemudian ada hadis yang lain dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dijabat tangannya dan dicium tangannya oleh para sahabat Nabi, ya. Ya, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas pernah ya dalam satu waktu mencium tangan Rasulullah SAW khamsa marrat dalam hadis ini. Jadi Abdullah bin Abbas pernah mencium dalam satu hari satu malam, dalam satu waktu ya, itu 5 kali. Jadi tangannya Rasul misalnya jam 9 dicium misalnya sekali. Nanti kapan waktunya masih dalam hari yang sama, cium lagi. Jadi dalam tempo satu hari satu malam ternyata ya tangannya Rasulullah SAW pernah dicium oleh sahabat Abdullah bin Abbas sebanyak 5 kali. Lalu jamaah sekalian, ada juga ya hadis dari Abu Lubabah dan Ka'ab bin Malik dan para sahabat Nabi yang juga mencium tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru 7 hadis ya jamaah sekalian. Oh, banyak banget ini jamaah sekalian. Ini ada 20 hadis jamaah sekalian ya, yang semuanya berasal dari para sahabat Nabi. Bahwasannya jamaah sekalian secara tegas menunjukkan mengenai syariat mencium tangan. Ya, jadi kalau kita mau tarik garis besar, jemaah sekalian, kita selaku manusia boleh mencium tangan misalnya kedua orang tua kita. Boleh mencium tangan guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita atau muallim-muallim kita atau syayakh atau syuyukh ya, syekh atau syuyukh kita. Atau tokoh-tokoh atau orang tua kita atau sesepuh kita, sesepuh kampung, sesepuh desa, tokoh desa, boleh kita cium tangannya ya, boleh. Namun jemaah sekalian, perlu Ustadz tegaskan ya, sekali lagi Ustadz tegaskan, tidak ada satupun hadis yang sahih maupun yang hasan yang menerangkan bahwa para sahabat Nabi mencium kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tadi ada khobar, ada hadis, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi di suatu saat, di suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang berwasiat kepada orang-orang Yahudi dengan 9 wasiat. Dalam riwayat lain dengan 10 wasiat. Lalu setelah berwasiat, lalu ternyata tangannya Nabi dicium oleh para kaum Yahudi. Kakinya juga dicium oleh para kaum Yahudi. Jadi yang mencium ini adalah orang-orang Yahudi jemaah sekalian. Jadi hadisnya itu hadis sahih, tapi yang melakukannya itu adalah orang-orang Yahudi. Sehingga kita tidak perlu meniru-niru orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Nah, untuk terkait mencium tangan, ya, untuk terkait mencium tangan tadi dalil-dalilnya banyak ya. Sehingga hadis Abu Dawud tadi yang menerangkan tentang mencium tangan dan kaki, yang bisa diamalkan hanya yang mencium tangan. Karena diperkuat dengan hadis-hadis tadi, ada 20 hadis dari para sahabat yang mencium tangan Nabi, dan ada 8 asar atau 9 asar dari para sahabat dan tabi'in yang mana mereka juga pernah mencium tangan Nabi dan mencium tangan sahabat. Seperti itu. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Masyarul kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa jamaah sekalian
kita tidak boleh mengamalkan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menerangkan tentang mencium kaki seseorang atau mencium kaki seorang tokoh, mencium kaki seorang nabi, mencium kaki seorang ustadz, mencium kaki seorang yang ditokohkan. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya baginda Rasulullah SAW bersabda. Nah ini jamaah sekalian. Ini terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi nomor hadis 1079 atau nomor hadis 1159. Ya, hadisnya ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Ya, ini jamaah sekalian. Ternyata ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, bersabda kepada kita semua. Lau kuntu amiron, seandainya aku diperintahkan oleh Allah, ahadan ayyasjuda li ahadin, ya, agar seseorang itu boleh bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Itu jemaah sekalian. Ini hadisnya sangat sahih jemaah sekalian, ya. Hadis nomor 1079, nomor hadis 1159. Ya. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh banyak para pakar ulama, para pakar hadis. Hadis ini menerangkan bahwasannya seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia bersujud, ya, tapi kan kenyataannya nggak diperbolehkan oleh Allah. Tapi kan kenyataannya dilarang, diharamkan oleh Allah untuk bersujud. Lalu kata Rasulullah, maka aku akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi kenyataannya jamaah sekalian nggak boleh. Karena Allah nggak memperbolehkan Nabi Muhammad agar memerintahkan umatnya, yakni kaum wanita, yakni para istri untuk bersujud kepada suaminya. Kenapa jamaah sekalian? Karena begitu besarnya jasa seorang suami. Karena begitu besarnya pahala seorang suami. Karena begitu istimewa seorang suami di hadapan Allah. Makanya Rasulullah, seandainya diizinkan oleh Allah, maka Rasulullah akan memerintahkan setiap istri untuk bersujud kepada suaminya. Itu jemaah sekalian. Hadis ini secara tegas menerangkan nggak boleh manusia itu bersujud kepada manusia yang lain. Apalagi bersujud kepada makhluk gaib. Apalagi bersujud kepada pohon, nyembah-nyembah pohon. Itu diharamkan. Itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak sujud jamaah sekalian, kesimpulannya, hak sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sujud bukan kepada sesama makhluk manusia. Bukan kepada sesama makhluk Allah, ciptaan Allah. Bukan kepada pohon. Bukan kepada tempat-tempat keramat. Bukan ke makam-makam keramat. Bukan, mohon maaf, ke Nyi Roro Kidul. Bukan ke yang lain. Bukan ke setan. Bukan ke jin. Bukan ke iblis pula. Hak sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya tadi jemaah sekalian ya, kalau mencium tangan. Hak mencium tangan itu bisa kita berikan kepada siapapun. Ya, misalnya khususnya kepada kedua orang tua.
khususnya kepada para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para mu'alim-mu'alim kita. Bisa juga misalnya kepada orang yang lebih tua dari kita. Bisa juga kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka agama dan sebagainya. Ya, itu jemaah sekalian. Kemudian yang jadi sorotan yang ketiga, yakni bolehkah Ustadz kalau kita meminum air bekas cucian kaki seorang tokoh pemuka agama atau tokoh ulama? Jawabannya jamaah sekalian, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Kenapa Ustadz? Ya karena tentunya air bekas cucian, ya, air bekas cucian kaki seorang tokoh agama itu tentunya adalah air yang nggak bersih, air yang nggak sehat. Meskipun tokoh agama itu jamaah sekalian misalnya sering cuci kaki, misalnya ternyata setiap 5 menit cuci kaki, dia ke kamar mandi cuci kaki, digosok-gosok, disabunin, disikatin. Meskipun dia senantiasa menjaga kebersihan kakinya, maka air yang berasal dari cucian kaki seorang tokoh agama itu haram kita minum airnya. Sama halnya Ustadz kiaskan dengan misalnya kita meminum minuman yang nggak jelas asalnya. Misalnya kita melewati sebuah tempat, jamaah sekalian. Ternyata di tempat itu ada minuman bekas minuman ya. Kita nggak tahu siapa yang tadi minum, kita nggak tahu siapa pemiliknya. Lah kok kemudian kita minum? Sama halnya itu nggak boleh ya. Sama halnya tadi dengan meminum bekas cucian kaki seorang tokoh ulama. Ya. Begitu pula jamaah sekalian, misalnya jamaah sekalian minum air sungai. Yang jelas-jelas air sungai itu warnanya kuning atau coklat atau enggak menyehatkan, lalu kita minum. Itu juga hukumnya adalah haram. Karena dikhawatirkan kita akan menyebabkan kita menjadi sakit, lalu masuk rumah sakit, lalu ya kalau sudah ajalnya ternyata dia meninggal dunia. Meninggal dunianya karena minum air sungai yang berwarna coklat atau kuning. Ya mungkin karena banyak bakterinya, banyak virusnya, banyak penyakitnya, ya sehingga kita paksa minum, lalu menyebabkan kita sakit, lalu kemudian menghantarkan kepada meninggal dunia. Jamaah sekalian, itu jamaah sekalian. Jadi terkait mencium tangan itu adalah masyru' menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi banyak yang mengamalkannya. Para sahabat Nabi banyak yang mencium tangan baginda Rasulullah SAW. Tapi jemaah sekalian, tidak ada satupun hadis yang sahih dan tidak ada satupun hadis yang hasan, baik yang hasan li ghairihi maupun hasan li dzati, yang menerangkan sahabat Nabi mencium kaki Rasulullah SAW. Seandainya ada hadisnya jemaah sekalian, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada suatu ketika pernah mencium tangan dan kaki Rasulullah. Hadisnya itu sahih, tapi yang melakukan adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan hadis-hadis yang menerangkan sahabat mencium kaki Rasulullah itu semuanya dhaif dan semuanya tidak boleh diamalkan. Nah, adapun yang ketiga tadi, meminum bekas cucian seorang tokoh atau tokoh agama, seorang ustadz, seorang kiai, itu adalah hukumnya diharamkan. Ya tentunya, ya namanya jamaah sekalian, dari ujung rambut jamaah sekalian sampai ujung kaki, mana yang paling banyak virusnya jamaah sekalian? Coba jamaah sekalian tanya ke pakar medis, ke ahli medis. Pak dokter, Bu dokter, coba dari ujung kepala, rambut, sampai ke kaki, mana bagian tubuh yang paling banyak virusnya atau kumannya? Pasti jawaban dokter satu, tangan dan kaki. Nah, jamaah sekalian,
Jika memang tangan dan kaki adalah pusatnya kuman, banyaknya virus, banyaknya penyakit, lalu kok bekas cucian dari kaki, airnya itu kita minum, tentunya nanti akan bisa menyebabkan penyakit, akan bisa menyebabkan mafsadat. Maka di dalam kaidah usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan, mencegah penyakit itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Lah apa Ustadz maslahatnya? Ya mungkin karena pengen dapat berkah kiai. Kan kiai ini karismatik. Ya. Bekas minumnya saja pengen diminum santrinya. Ya. Sampai bekas air mandinya saja pengen dibuat mandi santrinya. Begitu pula bekas cucian kakinya. Mungkin karena santrinya pengen dapat karomah kiainya, maka dia mau meminumnya. Maslahat mendapatkan karomah itu lebih kecil daripada mafsadatnya, daripada dia kemudian nanti masuk rumah sakit, daripada dia kemudian mendapat komplikasi penyakit di tubuhnya, daripada dia di kemudian hari ternyata mendapatkan masalah-masalah mudarat yang lebih besar. Maka hendaknya maslahat karomah tadi harus ditinggalkan demi tidak mendapatkan mafsadat, agar tidak, ya, kita tidak mendapatkan mafsadat. Jemaah sekalian, adapun terkait khulasah pada kajian hari ini, yang pertama yakni mencium tangan seseorang yang memang kita patut hargai, kita patut hormati seperti kedua orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, ya, itu adalah masyru'. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu adalah temannya setan, dan setan itu adalah, ya, pemimpinnya para orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, boleh mencium tangan guru-guru kita, boleh mencium tangan kedua orang tua kita, boleh mencium para ulama kita, tangan para ulama kita. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan jamaah sekalian dicium bolak-balik. Moga dapat karomah kiai, moga dapat karomah kiai, ya jamaah sekalian, jangan dilakukan. Mencium tangan boleh, tapi kalau berlebih-lebihan itu dibenci oleh Allah. Lalu yang kedua, mencium kaki siapapun itu hukumnya adalah haram, dilarang, meskipun kedua orang tua kita. Kenapa Ustadz? Tadi ada larangannya. Ya, di dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya diterangkan, seandainya kata Rasulullah SAW, aku diperbolehkan oleh Allah agar memerintahkan umatku untuk bersujud, maka aku akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi kenyataannya kan nggak diperbolehkan, kata Allah. Tapi kenyataannya Rasulullah nggak diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan umatnya untuk bersujud, nggak diperbolehkan. Makanya hukum bersujud kepada para nabi, kepada para ulama, kepada kedua orang tua, hukum bersujud kepada orang-orang yang soleh adalah hukumnya haram, jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, begitu pula meminum bekas air cucian para ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, itu juga diharamkan. Ya, tentunya dengan dalil darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, mengambil, ya, mendahulukan atau mencegah mafsadat itu lebih utama daripada mengambil maslahat. Kemudian yang kedua, ad-daruratu, ya, ad-daruru yujal, ya, kemudaratan harus kita hilangkan.
ya, daripada kita mendapat mudorot, daripada kita dapat penyakit, ya, setelah meminum air bekas cucian seorang ulama, maka lebih baik kita tidak meminumnya, ya, demi kebaikan kita, demi kesehatan kita, dan demi, ya, kemaslahatan jasmani dan rohani kita. Sekian dari saya yang fakir ilmu ini. Semoga yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.